Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, defisit APBN tahun 2024 akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Pernyataan ini diungkap oleh Sri Mulyani dalam Raker Badan Anggaran DPR pada Senin 8 Juli 2024. Sri Mulyani menyatakan hal ini terjadi seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Ia menjelaskan hingga penghujung tahun 2024, defisit APBN diprediksi mencapai 609,7 triliun rupiah atau setara 2,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka itu lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN, yakni defisit sebesar 522,8 triliun rupiah atau setara 2,29% terhadap PDB. Lebih lanjut ia mengatakan hal ini dipicu oleh sebagian besar pos pendapatan negara yang diprediksi tidak mencapai target. Sumber utama pendapatan negara yakni dari penerimaan pajak yang diproyeksi mencapai 1.921,9 triliun rupiah hingga akhir tahun ini. Angka itu setara dengan 96% dari target yang ditetapkan yakni 1.988,9 triliun rupiah. Kemudian setoran yang berasal dari bea dan cukai diproyeksi sebesar 296,5 triliun rupiah. Nilai ini setara dengan 92,4% dari target yang ditetapkan sebesar 286,3 triliun rupiah. Sementara itu, setoran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP diproyeksi mencapai 549,1 triliun rupiah. Selain itu, belanja negara diproyeksi melampaui anggaran yang telah ditetapkan dan tumbuh pesat secara tahunan. Belanja negara hingga akhir tahun diproyeksi mencapai 3.412,2 triliun rupiah. Dengan demikian, keseimbangan primer atau selisih pendapatan dan belanja negara tanpa menghitung belanja utang diproyeksi mengalami defisit sebesar 110,8 triliun rupiah. Ini jauh lebih dalam dari defisit keseimbangan primer yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2024, yakni sebesar 25,5 triliun rupiah. Dengan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup dengan defisit dari keseimbangan primer mencapai 110,8 triliun dan defisit total mencapai 609,7 triliun. Ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,7% dari GDP. Kenaikan defisit 80,8 triliun adalah kombinasi dari pendapatan negara yang tadi mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target maupun kontraksi yang besar dari PNBP, pajak, dan bea cukai, terutama di semester 1, tapi kemudian kita bisa tumbuh tipis di semester 2. Dan juga belanja negara yang mengalami positif growth hingga 9,3%.